Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Smart Channel. Pertemuan kali ini kita akan membahas teks artikel pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 SMA. Bahasa Indonesia di kelas 12 kita lihat dari materinya. Materi teks artikel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, sahabat guru hebat dan anak-anakku setanah air. Baik, materi kita kali ini masalah fakta dan opini dalam sebuah artikel. Topik masalah dan kerangka artikel, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Lalu kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini 3.10 mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. 4.10 menyusun opini dalam bentuk artikel. Definisi artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Pengertian artikel. Pengertian artikel merupakan tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Baik, kita lihat di sini artikel opini. Artikel opini termasuk dalam teks eksposisi. Dalam teks eksposisi karena berisi argumen seseorang atau pandangan seseorang. Pandangan seseorang. Lalu kita lihat lagi di sini mengevaluasi informasi. Mengevaluasi informasi dalam artikel. Dalam mengevaluasi informasi kita dapat membedakan antara fakta dan opini dalam artikel. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos. Mitos yang kebenarannya masih diragukan, katanya ya kalau mitos itu. Lalu kita lihat bersifat informatif dan faktual. Faktual yaitu mengungkapkan peristiwa berdasarkan suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu sebuah artikel dapat mengandung opini dan analisis. Namun harus berdasarkan teori dan data yang valid tentunya ya, data yang valid. Oke. Lalu kita bisa menggunakan bahasa baku atau resmi serta kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Ciri-ciri artikel selanjutnya yaitu metode penulisan artikel dibuat secara sistematis. Baik, kita kembali ke struktur artikel. Struktur artikel yang pertama ialah tesis, pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat berisi masalah atau isu yang sedang dibahas atau sedang dibicarakan. Lalu yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi selain tesis, bagian terpenting opini adalah argumentasi ya. Argumentasi alasan untuk menguatkan pendapat
argumentasi yang dikemukakan harus kuat, harus didukung dengan data dan fakta. Lalu yang ketiga adalah pernyataan ulang pendapat. Pernyataan ulang pendapat kita penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Pernyataan ulang pendapat ya. Baik, sekarang kita ke slide selanjutnya, kebahasaan artikel. Kebahasaan artikel yang pertama yaitu menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata ganti. Kata ganti baik, menggunakan kata rujukan, kata ganti yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya. Lalu kata rujukan benda, bisa kata rujukan dibagi menjadi 3 ya, kata rujukan benda, kata rujukan tempat, kata rujukan orang atau persona. Kata rujukan benda di dalam kata itu ada ini, itu, tersebut. Lalu kata rujukan tempat di sini, di sana, dan di situ. Lalu kata rujukan orang. Kata rujukan orang kita tunjukkan dengan dia, ia, beliau, atau mereka. Baik ya, penggunaan kosakata. Di dalam kebahasaan artikel ada yang kedua yaitu penggunaan kosakata. Keseluruhan kata, perbendaharaan kata atau istilah yang penggunaan pada konsep-konsep tertentu yang dimiliki seseorang. Oke, kita lanjut ke kebahasaan artikel yang bagian ketiga. Unsur kebahasaan yang ketiga menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Pastinya tahu dong, kata hubung. Kata hubung merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan sebuah kata. Sebuah kata, frase, kalimat, atau klausa. Konjungsi yang sering digunakan yaitu konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kronologis itu dengan waktu ya, kita urutan waktu seperti pertama atau kedua, itu urutan waktu. Kemudian ya, itu namanya konjungsi kronologis. Lalu konjungsi kausalitas, sebab akibat ya. Contohnya sebab akibat, karena, jika, akibat, agar, oleh sebab itu, dengan, demikian, dan lain-lain. Itu tadi barusan adalah konjungsi kausalitas, sebab akibat. Lalu kita lihat lagi di sini unsur kebahasaan yang keempat. Unsur kebahasaan yang keempat menggunakan kata baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tentunya ya, karena bahasa baku. Bahasa yang tidak baku berarti bahasa yang di luar puebi. Nah, itu bahasa sehari-hari, bahasa gaul kalian. Lalu di sini kita lihat lagi menggunakan adverbia. Pola yang kelima ya, menggunakan adverbia. Kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif, atau kalimat. Adverbia frekuensi. Nah, adverbia frekuensi kita sering temukan di kata-kata jarang, sering, kadang-kadang, sekali, 2 kali. Nah, itu adverbia frekuensi ya. Oke. Dari sini semoga paham ya. Lalu kita lanjut lagi mengonstruksi artikel. Baik, pola pemecahan topik. Pola ini memecah
topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemukan menjadi subtopik atau bagian-bagian yang lebih kecil dan sempit. Kemudian menganalisis masing-masing dari tema tersebut gitu ya. Jadi itu namanya pola pemecahan topik. Lalu pola yang kedua dalam mengonstruksi artikel yaitu pola masalah dan pemecahannya. Pola masalah dan pemecahannya, kita di sini mengemukakan masalah atau bisa lebih dari satu yang masih berada dalam lingkup pokok bahasan yang ditemakan dengan jelas. Selanjutnya, analisis pemecahan masalah. Analisis pemecahan masalah dikemukakan oleh para ahli tentunya ya di bidang keilmuan yang bersangkutan yang sesuai dengan keilmuan si dosen atau profesor tersebut. Oke ya, itu pemecahan masalahnya. Baik, sekarang di pola kronologi. Pola kronologi ini menggarap topik menurut urutan peristiwa yang terjadi. Oke. Baik, yang keempat sekarang pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola pendapat dan alasan pemikiran ini biasa digunakan bila penulis hendak mengemukakan pendapatnya sendiri tentang topik yang digarapnya, lalu menunjukkan alasan pemikiran yang mengarah ke pendapat tersebut. Baik, yang kelima, pola pembandingan. Pola pembandingan. Apa itu pola pembandingan? Pola yang membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik yang menunjukkan persamaan atau perbedaan. Pola pembanding sering digunakan untuk menyusun tulisan. Menyusun tulisan. Baik, itu adalah pola pembandingan. Jadi mengonstruksi artikel kita mendapatkan 5 pola tadi ya. Baik, di sini saya ucapkan terima kasih. Nah, tadi kita sudah membelajar teks artikel ya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Lalu untuk guru-guru hebat atau buat siswa-siswi yang sedang belajar di kelas 12 mengenai teks artikel, semoga paham atas penjelasan saya. Mohon dukungan like, comment, share, dan subscribe di Smart Channel agar kami semangat terus dalam membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalam. Bye.